apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara menghabiskan makanan, kakak beradik di Kabupaten Batubara terlibat cekcok. Sang kakak akhirnya meninggal dunia. Sulit mencari bengkel perbaikan perahu, seorang nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai ganti profesi dan membuka bengkel perahu. Tangan-tangan kreatif para ibu di pesisir pantai Serdang Bedagai mengolah daun mangrove menjadi kerupuk yang gurih dan lezat. Kami mulai berita hari ini dari Kabupaten Batubara. Cekcok antara kakak beradik di sebuah rumah berakhir maut. Sang adik menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri karena kesal. Sang kakak menghabiskan makanan. Hermansyah berusia 42 tahun, warga desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, terlibat cekcok dengan Fauzi adiknya hingga adu fisik. Sang kakak pun menjemput maut. Tak berselang lama, sang adik diamankan warga pada Minggu petang. Warga sempat marah karena kedua kakak beradik itu tinggal dalam satu rumah. Sang adik yang nyaris dihakimi warga kemudian langsung dibawa ke polisi. Petugas Inafis Polres Batubara bersama personel Polsek Labuan Ruku kemudian memasang garis polisi dan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti disita, beberapa warga juga dimintai keterangan. Kejadian ini berawal ketika korban tiba di rumah yang ditempati sang adik. Setelah masuk ke dalam rumah, kakak beradik itu terlibat cekcok. Korban kemudian dipukul dengan menggunakan balok kayu. Diduga sang adik murka lantaran korban menghabiskan makanan. Langsung ribut oleh tersangka, langsung dipukul kepalanya hingga terjatuh, langsung bawa keluar oleh menggunakan apa, Bang? Diperkirakan menggunakan benda keras, itu satu batang kayu. Sekarang untuk pelakunya di mana, Bang? Untuk saat ini pelakunya atas nama Fauzi sudah kami amankan di Polres Batubara. Setelah kejadian itu langsung kita amankan, Pak. Korban sekarang ada di rumah duka, kemungkinan kita lakukan visum, Pak, menunggu keluarga mau dibawa ke rumah sakit. Untuk motif sendiri apa kira udah bisa disimpulkan, Bang? Motif sendiri atas kejadian tersebut, permasalahannya masalah makan, Pak. Makan kelihatannya ribut yang atas nama si Fauzi. Informasinya dihabiskan oleh abangnya ini, Pak. Jadi agak dia merasa kecewa dan dia ribut mulut dan cekcok mulut gitu, Pak. Untuk sementara waktu kami. Tuti Alaga Lubis melaporkan dari Batubara. Tim unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 orang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Keduanya juga merupakan pelaku tawuran. Tim unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Labuhan kembali menangkap 1 orang komplotan perampok bernama Angga berusia 20 tahun. Pelaku melukai korbannya di kawasan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan pada 25 Februari lalu. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus setelah menangkap seorang pelaku lainnya bernama Rizwan pada 7 Mei. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan hingga korbannya mengalami luka serius dan menjalani perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, korban yang mengendarai motor terjatuh karena sabetan senjata tajam oleh pelaku bernama Rizwan. Setelah korbannya terjatuh, Rizwan melarikan sepeda motor korban. Melalui informasi warga, petugas menangkap Rizwan terlebih dahulu di Terminal Pelabuhan Belawan saat hendak kabur ke Batam pada 7 Mei. Setelah melakukan pengembangan, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka Angga pada tanggal 11 Mei. Saat melintas di Yong Panah Hijau, nah para pelaku, Siswandi yang pertamanya udah kita tangkap duluan, itu mengayunkan barang kepada korban. Nah hasil penjualan barang itu, kereta itu dijual oleh Angga yang baru kita tangkap bersama tim Macan Polres Belawan.
Bang, si Angga ini sendiri Bang katanya juga terlibat dalam aksi tawuran Bang. Seperti apa Bang? Jadi dua-dua ini kalau di lapangan itu disebut penghemah tawuran. Mereka berdua ini yang sering tampil di depan. Nah sehingga kita juga bagi target dua orang ini juga target untuk kita banyak peristiwa-peristiwa tawuran yang dilakukan mereka, sering membawa sarjana. Kedua pelaku ini Bang udah pernah masuk penjara sebelumnya Bang? Jadi Rizwandi yang sebelumnya itu juga merupakan residivis, ada kasus pembacokan, ada kasus penganiayaan, ada 5 kasus yang dialami. Nah, sedangkan Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Berapa orang? 8 orang. Sulitnya mencari bengkel untuk memperbaiki perahu nelayan, seorang nelayan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tergerak untuk belajar memperbaiki sendiri perahunya. Ia pun memperoleh keuntungan yang jumlahnya lebih besar dari profesi menjadi nelayan. Keberadaan perahu nelayan sangat erat kaitannya dengan bengkel perahu. Kondisi inilah yang memaksa Subadi, seorang nelayan yang akhirnya membuka bengkel perbaikan perahu. Awalnya ia terpuruk pada bulan ke-6 karena perahu mengalami kebocoran saat sedang mencari ikan di perairan Kabupaten Serdang Bedagai. Kerja kerasnya dalam belajar memperbaiki perahu ternyata tidak sia-sia. Dari belajar ia pun kini bisa memperbaiki perahunya sendiri. Subadi pun akhirnya membuka sebuah bengkel perbaikan perahu di Desa Sainagalawan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Hari-hari Subadi kini berbeda dengan profesinya yang dulu. Setiap harinya ia selalu disibukkan dengan memperbaiki badan perahu dengan tarif bervariasi dari Rp50.000 hingga Rp3 juta tergantung kerusakan. Sementara untuk pembuatan perahu baru, Subadi memasang tarif Rp5 juta. Subadi memilih kayu khusus yakni kayu laban yang berasal dari pegunungan Aceh. Untuk pengerjaan satu buah perahu bisa memakan waktu hingga 30 hari. Namun jika pasokan kayu sulit didapat, pengerjaan perahu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Saya pendatang kemari, jadi nelayan juga sih melaut. Pertamanya mau rehab sampan, nggak ada dana gitu, jadi coba-coba aja belajar gitu. Setelah itu, ternyata bisa gitu. Laban ini jauh loh Bu tuh. Ini kayunya dari gunung. Ya, dari gunung. Kalau untuk sekitar sini udah nggak ada. Kalau memperbaiki perahu biasanya Bapak membutuhkan waktu itu sampai berapa hari, Pak? Tergantung kerusakannya. Tergantung kerusakan. Kalau yang mau direhab banyak ya bisa 2 hari 3 hari, tergantung sih. Paling cepat berapa hari, Pak? Paling cepat kalau 1 hari lah, kalau kerusakan kecil 1 hari. Para pelanggan biasanya berasal dari nelayan yang berada di perairan Kabupaten Serdang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.